Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Ya, baik. Ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Risma, Mbak Depa, Hadir. Mbak Oza, hadir. Mbak Dinda, masuk semua. Apa ada yang tidak masuk? Anda Bu. Sri, belum masuk. Nurul dan Sri, kenapa dia? Sakit Bu. Sakit. Oke. Kali ini kita akan belajar mengenai teks fabel. Ada yang tahu apa itu teks fabel? Belum tahu Bu. Ya, teks fabel adalah cerita fiksi tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Maka binatang-binatang yang ada di cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Ada yang baik, jujur, sopan, atau pintar. Namun ada juga yang tidak baik seperti licik, sombong, penipu, dan lainnya. Lalu ciri-ciri teks fabel. Ciri-ciri teks fabel, coba Mbak Dinda bacakan. Ciri-ciri teks fabel ada 10. Yang pertama, tokohnya berupa binatang atau hewan. Yang kedua, watak tokohnya menyerupai watak manusia. Yang ketiga, alur ceritanya singkat dan sederhana. Yang keempat, tema fabel biasanya mengenai interaksi sosial. Yang kelima, terdapat latar tempat, waktu, dan suasana. Yang keenam, konflik ceritanya diambil dari kehidupan manusia. Yang ketujuh, karakter tidak diuraikan secara terperinci. Yang kedelapan, pendahuluan singkat dan langsung. Yang kesembilan, terdapat pesan moral atau amanat bagi sang pembaca. Yang terakhir, pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Dinda. Selanjutnya kita beralih ke struktur teks fabel. Struktur teks fabel ada 4. Yang pertama orientasi. Coba dibacakan pada Mbak Risma. Orientasi adalah bagian awal di suatu cerita. Di bagian ini ada penggambaran tokoh, latar waktu, latar tempat, serta watak tokoh. Ya, benar sekali. Dan yang kedua dari struktur teks fabel yaitu komplikasi. Coba Mbak Depa bacakan apa itu komplikasi. Komplikasi adalah komplikasi di bagian komplikasi ada hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah. Komplikasi dimulai dari saat munculnya masalah hingga masalah mencapai puncak atau klimaks. Biasanya komplikasi terjadi akibat kepribadian salah satu tokoh yang bertentangan dengan tokoh lain. Ya, benar sekali. Komplikasi diambil dari kata konflik, di mana terdapat suatu masalah dalam cerita tersebut. Dan yang ketiga dari struktur teks fabel yaitu resolusi. Mbak Oza, bacakan apa itu resolusi. Resolusi itu bagian setelah mencapai klimaks. Ya, Pada komplikasi tadi, masalah yang terjadi di sana dapat diselesaikan di resolusi. ya benar sekali. Resolusi adalah tahap di mana masalah itu diselesaikan setelah konflik. Selanjutnya, terakhir ada koda. Mbak Dinda, coba apa itu yang dimaksud koda dalam teks fabel? Koda yaitu teks fabel yaitu menjelaskan pelajaran apa yang Ya, Koda itu bentuk
disampaikan dalam sebuah teks melalui koda. Baik. Lalu unsur intrinsik dari teks fabel. Yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan utama dalam suatu cerita. Yang kedua, tokoh dan penongkohan. Tokoh ini diberi citraan atau penongkohan sebagai binatang yang berperilaku sebagai manusia. Dan yang ketiga, latar, di mana tempat itu latar, waktu, tempat, dan suasana itu digambarkan. Yang keempat, alur, merupakan jalan cerita atau urutan suatu peristiwa yang diceritakan di dalam sebuah cerita. Dan yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara yang digunakan pengarang untuk bercerita. Dan yang terakhir, amanat, pesan moral yang terdapat pada suatu cerita. Di sini Ibu akan memberikan kalian kuis. Ini namanya media playing card question. Di sini kalian memilih dari kartu ini salah satu. Nanti misalkan kalian mendapat kartu yang berbentuk clock nomor 3. Jadi kalian harus membuka di sini yang warna hitam. Kebalikannya ya anak-anak. Jadi kebalikannya warna merah adalah hitam di sini. Angkanya 3. Berarti ini. Di sini terdapat pertanyaan dan pernyataan. Jika sebuah pertanyaan, maka kalian harus menjawabnya. Namun jika sebuah pernyataan, kalian harus menyatakan apa itu pernyataan benar atau salah. Jika salah, kalian harus membenarkan. Baik, ini kalian pilih salah satu. Apa itu? 10 piting. Jadi Mbak Esma harus mengambil lawan dari warna hitam. Ini, ya benar. Apa itu pertanyaannya? Ini. Latar belakang penulisan apakah termasuk dalam unsur-unsur intrinsik dari sebuah teks fabel? Tidak, karena latar